terkait Islam, naral publik dan kemaslahatan umum. Ini mungkin tadi harusnya disampaikan ke sama Pak Dr. Aan. Bagaimana agama hadir atau dapat dikomunikasikan di publik. Ini ada beberapa teori. John Rawls, Bagir, kalau dalam Islam mungkin Anaim ya, Biku Pare, juga Habermas, kemudian guru kita Cak Nur berbicara banyak hal tentang ini. Saya mungkin singkat saja. Kemudian naral publik sebagai pusat analisis itu karena memang naral publik tidak mengizinkan adanya superioritas dalam masyarakat. Kemudian naral publik juga memahami relasi politik dalam masyarakat demokrasi konstitusional. Naral publik mensyaratkan kewajiban untuk menerima fakta pluralisme yang selalu ada atau permanen atau suatu sunatullah itu ya, keberagaman. Nah, coba saya tarik ke isu syariah ya, karena memang konsen saya di sini. Syariah, naratif syariah. Syariah itu metode, jalan atau cara yang digunakan agama tertentu untuk merealisasikan tujuan dan inti agama yang dimaksud, sesuai dengan tempat agama tersebut dilahirkan dan disebarkan. Maka syariah itu hanya jalan, metode atau cara atau fasilitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi syariah itu berbeda dengan fikih di sini. Jadi syariah Nabi Muhammad itu ya rahmatan lil alamin itu untuk memelihara kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan. Jadi karena untuk memelihara kemaslahatan umum ya, menjaga keseimbangan, maka bisa dikontekskan atau sangat syarat dengan ruang dan waktu. Syariah itu terkait dengan realitas menyatu dalam satu sistem kehidupan manusia. Syariah mengambil adat istiadat, budaya yang berlaku pada realitas sosial. Maka hukum atau fikih ya, hukum syariah itu mengikuti perkembangan realitas sosial dan selalu melangkah dalam perkembangan tersebut. Nah, ini ada segitiga yang coba saya ilustrasikan. Hukum di sini harus berdialektika ya antara nas itu sendiri ya, karena kita mungkin misalnya berbicara tentang syariah yang notabene pasti berpedoman pada teks. Nas di sini adalah teks wahyu, sebagaimana berdialektika dengan makosid dan juga uruf. Uruf di sini adalah kultur atau budaya. Nah, tiga hal ini saling berkelindan, berdialektika dan tiada henti, selalu berkembang, dan itulah hukum. Tadi berbicara tentang maksud syariah, kehendak, tujuan dari substansi wahyu itu sendiri. Diekspresikan dalam 3 ayat. Yang pertama ayat Qur'aniyah. Qur'aniyah itu berarti teks itu sendiri. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih tentunya. Di antara hukum yang terpenting di sana tauhid, keesaan Allah, moralitas, keadilan, kemudian hukum kepasangan positif negatif, rahmat fitnah, maslahah mafsadat. Itu Qur'aniyah. Kemudian yang kedua adalah ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di kosmos. Kalau secara keilmuan mungkin sains di sini. Itu bagian dari ayat kauniyah. Terus yang ketiga ayat insaniyah. Ayat-ayat insaniyah adalah ini ya, kemaslahatan umum. Hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia itu secara kosmis. Hukum yang terpenting di sini adalah hukum keberpasangan Islam iman dan potensi positif negatif, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Maka Islam itu adalah bukan tujuan. Islam adalah proses yang menghantarkan pada keselamatan dan keamanan itu. Jadi di samping Qur'aniyah, kauniyah, insaniyah. Nah, bagaimana ketiga hal ini bersinergi, itu mungkin kemaslahatan umum. Jadi ibarat kalau diilustrasikan misalnya haji gitu. Haji itu dalam teks wahyu itu wajib bagi yang mampu. Nah, kalau hanya mampu kemudian
secara kauniyah, orang haji itu kalau selamat, pengen selamat sehat, itu harus nyampe sana harus dengan kendaraan. Zaman dulu pakai unta, zaman sekarang harus pakai pesawat, itu kauniyah. Kalau zaman sekarang tetap harus pakai unta, itu dia tidak akan selamat secara kauniyah. Nah, insaniyah juga seperti itu. Orang haji kemudian mampu dalam artian secara kemanusiaan, dia mampu baik secara ekonomi ataupun kesehatan. Nah, mungkin bisa dipahami bahwa kemaslahatan itu di sini antara sinergitas antara Qur'aniyah, kauniyah dan insaniyah ini. Jadi secara keilmuan yang mungkin itu yang menjadi laba-laba yang biasa integrasi, interkoneksitas keilmuan itu yang tidak bisa dihindari. Nah, kemudian mungkin saya tarik isu terkait usul fikih ini, syariah. Nah, ini ada terjadi krisis ilmu pengetahuan. Selama ini misalnya kajian usul fikih itu seperti apa gitu, yang sudah mapan. Nah, saya kerja sedikit ini tentang usul fikih secara ontologi. Ketika berbicara hukum, itu biasanya di kitab-kitab yang biasa dipahami, ya, yang bisa dipegang di jadi kajian-kajian itu. Hukum itu dipahami hanya sebagai kitabullah gitu ya, hukum Tuhan. Kemudian otoritas atau al-hakim di sini adalah Allah dan Rasulullah dan pihak lain. Subjeknya ahliyatul wujud dan ahliyatul ada. Nah, ini mungkin di dalam kitab fikih. Nah, biasanya kajiannya subjek hukum penuh itu laki-laki. Tetapi kalau perempuan tuh hanya setengahnya. Jadi masih banyak gitu kitab-kitab yang biasa kita kaji untuk menjadi pegangan dalam dunia pendidikan gitu ya. Kemudian terkait objek hukum, mahkum fih itu, jadi hukum itu ya hak Allah gitu. Taklif untuk menjamin hak Allah baik pidana maupun perdata. Nah, kemudian model madhab dalam misalnya secara epistemologi ya. Model madhab yang selama ini biasanya dipegang adalah misalnya madhab taklidiyah, madhab usuliyah, ada juga madhab asoliyah. Sumbernya yang primer adalah teks atau Al-Quran dan Sunnah. Yang lain misalnya adanya pelengkap. Nah, mungkin dari sisi ontologi epistemologi yang dipahami juga mungkin perlu dikritisi. Nah, begitu juga secara aksiologi ya, hukum, fungsi hukum, peran atas sosial, kontrol sosial, institusi keadilan, alat rekayasa sosial, tujuan hukum untuk ketertiban sosial. Nah, mungkin ada tawaran dari para pembaharu gitu ya, dari tadi yang krisis ilmu pengetahuan itu, hukum itu bukan hak Allah gitu. Hukum itu bersendikan keadilan dan kepatutan. Nah, ini kan nalar publik atau kemaslahatan umumnya ini yang perlu ditekankan. Hakikat hukum rahmatan lil alamin. Otoritas Allah dan tauhid rahmatiyah. Nabi Muhammad dengan kerasulan rahmat. Salafus sholih itu dengan kesalahan pribadi, kesalahan sosial, kesalahan gagasan dan kesalahan gerakannya dan ulil amri di sini. Model madhabnya seharusnya sudah tajribiyah atau eksperimental, pengalaman atau empiris. Jadi sumbernya bukan hanya lagi teks Al-Quran dan hadis, tetapi al-hikmah dan al-mizan. Al-hikmah itu kebijakan, al-mizan keadilan, kebijaksanaan, realisme, ilmu pengetahuan, hasil musyawarah, pengalaman termasuk pengalaman masyarakat lain. Nah, kemudian nilai di sini rahmat, qiyam ilahiyah, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Kalau berbicara tentang kemaslahatan kan nilai universal ini. Al-qiyam al-insaniyah, persamaan, kemerdekaan, kerjasama manusia. Al-qiyam al-istimaiyah, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Sasaran hukum maqasid itu sendiri, tujuan hukum untuk ketertiban sosial.
Nah, kalau untuk hukum agar dapat mengikat seperti yang sudah dijelaskan Hasbah Siddiqi itu perlu adanya lembaga al-hal wal aqd di sini. Pertama ada lembaga politik atau hayat as-siasa, dan kedua lembaga ahli ijtihad. Kemudian juga Prof. Yudan Wahyudi juga berbicara tentang ini untuk mengukur atau sampai pada kemaslahatan umum itu. Peran serta berbagai hal atau ijtihad jama'i di sini ya. Nah, coba saya tarik ke isu perempuan. Bagaimana beragama dengan nalar perempuan. Tadi kalau Pak Dr. Subhi sudah sedikit menyampaikan tentang narasi yang terbangun dalam memori sepanjang sejarah itu memang sangat kental gitu ya di bawah ambang sadar atau di bawah kesadaran kita. Tradisi dan cara pandang terhadap perempuan dalam lintasan sejarah itu bagaimana sangat mempengaruhi sampai kita di titik ini, bahkan misalnya pada kaitannya dengan nilai-nilai yang dilabelkan atau nilai-nilai yang diterapkan pada kemanusiaannya perempuan. Kita bisa lihat dari peradaban bangsa besar misalnya di Yunani, Romawi, itu bagaimana cara pandang perempuan dalam tradisi, misalnya perempuan peradaban bangsa besar diwarnai dengan cara pandang dan tradisi yang berada terhadap perempuan sebagai manusia. Yunani, Romawi memperbolehkan menjual anak perempuan dan istrinya. Sampai pada Inggris saja melarang undang-undang memperbolehkan suami menjual istri itu pada awal abad 19. Baru ya? Masih baru. Kemudian India juga memperlakukan tradisi sati. Afrika juga ada tradisi memutilasi alat kelamin gitu ya. Dan banyak hal atau banyak tradisi-tradisi yang mempunyai cara pandang tersendiri terhadap perempuan. Ini nalar. Kalau kita lihat narasi-narasi yang menjadi nalar masyarakat ketika itu dalam sepanjang sejarah. Kemudian juga ini nalar publik ya, cara pandang terhadap perempuan. Selama ini misalnya identitas perempuan itu baik, dianggap baik, perempuan itu mar'ah solihah, itu menurut siapa? Siapa yang menilai itu, standar apa yang dipakai? Apakah kebaikan yang diklaim atau dilabelkan pada perempuan itu juga baik menurut perempuan itu sendiri? Siapakah yang mendefinisikan perempuan baik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan umat beragama? Baik menurut dan untuk siapa? Apakah juga menurut dan untuk mereka sebagai perempuan atau seperti apa? Dalam sepanjang sejarah misalnya terjadi kerentanan sosial yang dialami oleh perempuan, misalnya stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan, beban ganda. Nah, kalau kita misalnya berbicara terkait relasi laki-laki perempuan dalam sejarah, misalnya di Arab sebelum Islam datang itu sebenarnya ada dua bentuk relasi, patrilineal dan matrilineal. Nah, kemudian di Arab juga sebenarnya ada dua, di Indonesia juga kan seperti itu. Nah, ini terbukti pada Siti Khadijah itu melamar Nabi Muhammad, itu kan matrilineal sekali. Tapi kemudian kenapa di Arab itu akhirnya kemudian menjadi patriarkis gitu, apalagi atau patrilineal? Itu karena mungkin banyak peperangan yang ekspansi Islam ketika itu yang akhirnya kemudian lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik dibanding kepada kapabilitas yang lain. Nah, kalau sebelum ada peperangan itu superioritas itu diukur dari kapabilitas itu, kehormatan misalnya, atau kapabilitas intelektual dan sebagainya. Nah, karena peperangan dan perbudakan itulah yang akhirnya bangsa Arab lebih lebih mempertahankan atau yang berkembang adalah lebih patriarkis itu. Kemudian Islam datang. Nah, ini
ini kalau dilihat dari cara pandang atau sudut pandang mengenai perempuan, misalnya ini kan nalar atau nalar publik terhadap perempuan ya. Dan pertama level terendah itu perempuan nggak dianggap manusia, misalnya perempuan yang dijual belikan, perempuan tidak diwariskan. Kemudian yang kedua adalah level menengah, perempuan dianggap manusia tetapi dalam sudut pandang laki-laki, atau dianggap sebagai hanya sebagian atau setengahnya laki-laki. Nah ini biasa misalnya kita pahami dari secara teks, waris 2:1, kemudian wali harus laki-laki dan sebagainya, saksi 2:1. Nah sebenarnya Islam itu arahnya pada level tertinggi. Level tertinggi itu perempuan adalah manusia seutuhnya seperti laki-laki, baik secara biologis maupun secara sosial. Hanya yang membedakan artinya bagaimana memandang perempuan. Islam itu arahnya adalah utuh, gitu, manusia utuh yang sama dengan laki-laki. Nah saya berbicara ini itu artinya cara pandang perempuan dalam sepanjang sejarah itu kan diskursus itu membuktikan di lintasan sejarahnya terus berkembang, berubah. Labelisasi misalnya perempuan yang baik dulu dengan sekarang, perempuan solihah yang dulu dengan sekarang. Nah itu juga kaitannya dengan hak-hak sebagai individu. Kemudian banyak sekali misalnya teks misoginis, pelarangan perempuan menjadi pemimpin, pelarangan perempuan mengeraskan dalam berdoa, perempuan harus didampingi mahramnya dan sebagainya. Misalnya ada, jika memang pria yang lemah moralnya, mengapa harus wanita yang menderita? Jika pria memang lemah, mengapa mereka pula yang harus memimpin keluarga dan negara? Oleh Abu Fadl. Jadi misalnya perempuan tidak boleh keluar malam, perempuan harus menutup aurat dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya dikhawatirkan fitnah dan sebagainya, itu kan yang melihat gitu. Tapi kenapa perempuan sendiri yang harus sibuk memperbaiki diri? Nah ini artinya teks itu sangat terikat, sangat sangat terikat dengan prateks itu sendiri atau asbabul wurud, asbabul nuzul. Kemudian post teks, diskusi atau dialog antara teks, autor dan reader. Nah ini banyak pembaru, Dr. Abdul Rahman, Abu Muhammad An-Naim, Hasan Khalid, Khalid Abdul Walid dan sebagainya. Hubungan antara prateks, teks dan post teks. Nah misalnya tadi terkait isu perempuan, bagaimana prateks, aspek historis ya, ada aspek budaya, peradaban perempuan waktu itu, lalu kemudian teks lahir, dan bagaimana sekarang misalnya post-teks, aspek empirik, sosiologis, budaya, politik. Maka saat ini seharusnya gitu ya, aturan isu-isu tentang perempuan itu ya melibatkan pengalaman dan suara perempuan masa sekarang atau tajribiyah itu. Nah untuk menentukan aturan atau undang-undang di Indonesia memang seharusnya sudah melibatkan ya itu tadi yang sudah dibahas di awal ya, ijtihad jama'i yang tentunya melibatkan pengalaman perempuan itu kalau dalam terkait isu perempuan. Nah ini di Indonesia sudah sepertinya atau belum. Ini elit politik kuota laki-laki dan perempuan terwakili. Kemudian ada juga dari proses civil society, ya, kebijakan eksekusi yang didukung legislatif keterwakilan perempuan, kemudian melahirkan produk kodum yang adil dan setara gender. Nah, ini bisa dikaitkan dengan isu-isu terkait hak kewajiban suami istri, gitu. Kemudian tentang wali, hukum keluarga. Mohon maaf saya karena tarik ke sini karena isunya adalah hukum keluarga. Nah, itu tadi, jadi kalau misalnya berbicara tentang kemaslahatan umum itu tidak bisa lepas dari lintasan sejarah tadi, perkembangan zaman tadi. Saya tarik tadi isu perempuan, bagaimana melihat cara pandang perempuan dulu sebelum Islam datang misalnya, atau Islam awal, atau bahkan sekarang. Parameter kemaslahatan umumnya untuk perempuan itu sendiri,
kemudian melibatkan pengalaman atau tajribi. Jadi ketika menerapkan misalnya isu hukum-hukum terhadap perempuan harusnya melibatkan perempuan itu sendiri. Jadi kebaikan perempuan itu seharusnya yang mengutarakan adalah perempuan itu sendiri secara mayoritas tentunya. Mungkin itu sih Pak Syukri, diteruskan oleh Pak Dokter Aan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wah, ini menyegarkan kembali ya ingatan kita tentang bagaimana nalar keagamaan sebenarnya ini. Nalar keagamaan ketika kita melihat isu-isu publik dari sisi tadi itu ya, kerangka hukum Islam ya. Jadi usul fikih. Jadi usul fikih itu kan apa disebutnya sebagai satu metodologi bagaimana di kalangan muslim itu mencoba untuk melihat posisi-posisi isu-isu lalu kemudian ditempatkan dalam konteks kesadaran beragama seorang muslim gitu. Jadi misalnya tadi itu, nah ini menarik ini Prof tadi, laki-laki itu dipandang manusia yang penuh ya, dan perempuan itu nggak penuh gitu, setengah gitu. Itu seperti siapa? Filsuf Yunani juga mengatakan seperti itu ya. Itu menarik. Ini memang warisan peradaban kelihatannya. Dan tapi ini sebenarnya menarik juga kalau kita ini ya, itu tadi itu kalau di kajian neuroscience itu malahan kebalikannya itu. Jadi kebalikannya neuroscience dalam neuroscience. Jadi kita itu ketika di perut ibu, embrio kita sampai sekitar sebelum 8 bulan semuanya itu perempuan. Jadi kromosomnya itu kromosom Y gitu ya. Kita itu semua perempuan. Lalu baru setelah setelah 8 bulan lebih baru muncul laki-laki. Jadi perempuan dulu baru laki-laki gitu. Kalau dari sisi embrio gitu ya. Karena itulah kenapa banyak lebih banyak kita jumpai laki-laki yang ke perempuan-perempuanan daripada perempuan yang ke laki-lakian. Nah, itu menarik itu kalau ini menarik juga ini kalau kita kita hubungkan ya neuro syariah gitu. Jadi syariah yang berdasarkan temuan-temuan terbaru ini dan dari aspek aspek evolusi juga kan seperti itu. Jadi kenapa perempuan ditaruh di ruang publik itu karena kesalahan evolusi katanya. Karena mamalia itu seperti kita itu seharusnya ininya ya, betinanya itu mengandung tuh lebih dari 12 bulan, lebih dari 1 tahun, sehingga kemudian yang lahir itu seperti halnya juga mamalia yang lain itu bisa mandiri, bisa langsung brojol gitu, langsung bisa berjalan, nggak perlu dituntun, nggak perlu gitu. Dan itu semua ditimpahkan ke perempuan. Wah, ini kita berefleksi sedikit ya Bapak Ibu kan ya. Oke. Tadi perspektif dari Prof. Farda itu menarik. Salah satunya juga ada ungkapan Islam itu satu proses ya. Jadi bukan satu yang benda mati begitu ya. Jadi ini adalah proses untuk mencapai satu tujuan, keselamatan, kedamaian gitu. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi jiwa ya, ruh dari nalar publik itu gitu. Jadi pertimbangannya itu adalah bagaimana keselamatan dan kedamaian dalam konteks publik gitu ya. Keselamatan dalam arti diterjemahkan berbagi public good ya, kemudian diterjemahkan dengan konsensi tambang mungkin gitu ya. Apakah seperti itu? Nah, ini kita bisa pikirkan bersama ya soal itu. Oke, kita akan dengarkan ini sahabat saya yang cukup lama sekali, puluhan tahun, Bapak Dr. Aan Rukmana. Beliau akan memberikan perspektif juga terkait dengan isu Islam, nalar publik dan
kesejahteraan umum. Silakan Kang Aan. Ya, terima kasih Dr. M. Subi Ibrahim. Profesor Wardah, terima kasih juga sudah memberikan penjelasan di awal tadi kepada guru saya, Bapak Habib Arifai Hasan. Izinkan muridmu menyampaikan materi siang hari ini. Karena sebetulnya yang ahli di sini ada mengenai public good dan lain sebagainya. Ini Dr. Sunario. Bahkan beliau buku-bukunya sudah banyak diterbitkan itu di Gramedia. Jadi mohon izin juga ke Kanda. Ya, kalau Adinda nanti penjelasannya terlalu umum begitu ya. Nanti biar Mas Naga menambahkan lah. Kemudian juga Dr. Taufik. Nah, ini bos saya di Prodi Falsafah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ini sahabat-sahabat saya juga. Ini Pak Ma'ruf ya, Dr. Ma'ruf. Ini sahabat saya juga. Kita lama di Iran ya, Dr. Ma'ruf ya. Nggak lama juga sih. Cuma 2 bulan ya. Ya kami dulu punya mimpi bareng nih waktu di Iran. Tapi nggak tahu mimpi kita apa ya, lupa saya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini karena udah siang ya, menjelang sore, saya tahu mungkin sebagian juga agak menahan kengantukan, bukan karena nggak menarik, tetapi memang secara tubuh kalau udah siang-siang ini luar biasa bro. Jadi diskusi siang ini juga satu PR yang nggak mudah. Sama hal susahnya ketika saya dimandati untuk berbicara mengenai Islam, nalar publik dan kesejahteraan umum, gitu. Jadi saya coba memantaskan diri lah. Ini cocok nggak nih saya ngomong ini? Tapi saya belajar sedikit dan nanti akan menyampaikan kira-kira apa yang saya pahami tentang tema ini. Oke, kita definisi dulu. Kalau tadi Prof bilang saya dulu, nggak apa-apa Prof, dibalik aja. Jadi ini saya mulai dari definisi dulu. Mungkin sebagian dari kita yang biasa belajar di Rosa Islamiyah, tentu kita tahu mana Islam gitu. Tetapi mungkin bagi kita yang non di Rosa, rasanya perlu kita memahami mana Islam ini secara generik ya. Jadi kalau Islam itu dari tata bahasa itu kan submission, ketundukan lah, kepasrahan kepada kehendak ilahiyah. Dan ini juga satu akar kata dengan keselamatan atau peaceful, keademan, kesejukan. Makanya sebetulnya kalau kita ini sering dicontohkan sih, naik pesawat tanpa banyak tanya ke pilot gitu, karena kita percaya itu juga satu bentuk ketundukan sebetulnya kepada pilot gitu ya. Tapi tentu dalam hal ini kepada kehendak ilahiyah, submission to the will of God. Nah, itu Islam. Kemudian nalar publik sendiri kalau dalam bahasa Inggris itu public reason ya, penalaran publik, public reasoning. Nah, itu biasa begitu yang dipakai. Dan memang tokohnya ada John Rawls. Nah, ini beliau ahlinya nih, Dr. Sunario, ahli John Rawls ya. Jadi kalau dikatakan apa itu public reason, kira-kira kalau sederhananya alasan seluruh warga negara di dalam masyarakat yang pluralis. Jadi semacam collective of ideas lah yang memang ada di suatu masyarakat yang pluralis. Dan itu nanti dilawankan biasanya dengan private reason atau nalar pribadi. Jadi misalnya ketika bicara tema kebangsaan itu kan ada ide individu, ada ide publik. Misalnya tadi tentang konsensi tambang yang tadi Pak Pipip sampaikan, ini kan tentang keterlibatan ormas Islam atau ormas agama kepada dunia tambang menambang ini itu sejauh mana? Itu kan secara publik itu kira-kira dari sisi mana, sisi kepantasannya misalnya, ini pantas nggak sih sebetulnya gitu. Nah ini kan didiskusikan terus. Kalau menggunakan teorinya Karl Popper, sebetulnya ini satu dunia yang memang berada bukan semata-mata pada dunia ketiga, tetapi juga ini dunia kedua. Jadi kalau Popper itu kan ada 3 dunia, dunia subjek, ada dunia objek yang sudah jadi, tapi ada dunia transaksi antara objek dan subjek dan objek. Nah kira-kira public reason itu ya satu pergulatan yang sebetulnya juga bukan sesuatu yang udah tuntas. Jadi ini ada sesuatu yang senantiasa terus untuk dibahas, terus untuk didiskusikan begitu. Nah tetapi juga ada tema lain yang diangkat mengenai al-maslahatul amah atau general welfare, kesejahteraan umum, yaitu kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan baik material, spiritual, hingga sosial warga negara, sehingga mereka dapat dikatakan hidupnya layak begitulah. Makanya kenapa diskusi tentang kesejahteraan umum itu juga biasanya nggak jauh-jauh ngomongin hubungan antara warga negara dengan negara. Nah itulah seputar itu sebetulnya pembahasannya.
Nah, cuma karena ada titik tekan, saya akan coba memulai dengan pertanyaan-pertanyaan penting yang rasanya ini perlu kita jawab. Kalaupun nanti saya mungkin nggak menjawab, setidaknya nanti peserta akan menjawab. Dibalik ya. Pertanyaan itu adalah bagaimana Islam memahami persoalan nalar publik, public reason. Karena kalau dari sisi gagasan, sebetulnya kan ini berkembang di saat Immanuel Kant kira-kira menulis satu naskah mengenai masa pencerahan. Itu awalnya begitu, kemudian dikembangkan kemudian oleh John Rawls dan yang lainnya lah. Tapi kalau dalam artian bahwa misalnya nalar publik itu adalah satu ide, nadharia, gagasan, ya tentu dari awal Islam itu sudah ada sebetulnya. Kemudian yang kedua, apakah Islam mendorong ide-ide kesejahteraan umum? Yang ketiga, bagaimana model berpikir Islam terkait kedua persoalan di atas? Yang keempat, apakah tantangan-tantangan yang biasa muncul dalam pengembangan nalar publik yang terbebas dari beban pikiran atau burdens of judgment? Ini istilah John Rawls sendiri ya, Mas Aryo ya. Ada namanya beban pikiran. Jadi supaya kita bisa berdiskusi dengan setara ya, ada fairness-nya juga kan. Itu yang memang disampaikan juga oleh John Rawls. Tapi saya nggak mau jauh-jauh ke sana. Nah, dari sana saya mau menyampaikan, mungkin kita coba ke dasarnya dulu ya. Prinsip dasar Islam itu seperti apa sih? Jadi sebelum jauh-jauh bicara mengenai public good atau berbicara mengenai kesejahteraan, maka kita pahami dulu prinsip dasar Islam itu bagaimana sih? Ini yang nggak boleh dilupakan menurut saya sih dalam pembahasan kita. Yang pertama, prinsip tauhid atau unity. Jadi prinsip tauhid inilah yang sebetulnya menjadi prinsip penting yang memang melatar belakangi cara pandang Islam. Jadi kalau bicara Weltanschauung, bicara mengenai worldview, sebetulnya worldview Islami itu adalah worldview yang tauhidi, yang basisnya itu adalah tauhid. Sehingga ketika kita meyakini bahwa the way of Islamic thinking itu adalah tauhid, maka implikasinya itu ketika membahas apapun itu dipotret dari sisi tauhidi ini. Contoh, kan kalau dalam studi diskursus barat selalu ada pemisahan antara individu sosial. Yang individu nanti kapitalis. Yang sosial macam-macam tuh, komunis dan kawan-kawannya. Kemudian ada tengah-tengah, negara kesejahteraan, macam-macam. Tapi kalau di Islam sebetulnya tidak bisa dikatakan bahwa suatu gagasan itu pure individu atau pure sosial. Sama halnya tadi urusan tidak bisa dikatakan ini urusan publik semata, ini urusan privat semata. Karena ada satu hubungan yang kuat antara wilayah privat dengan wilayah publik. Termasuk kaitan dengan sains juga sama. Tidak ada tuh yang namanya pure natural sciences. Tidak ada juga yang namanya pure human sciences. Karena masing-masing itu ada level-levelnya, ada levelingnya, ada levels of sciences. Jadi nggak bisa dikatakan sains itu dipecah dua, social science sama natural science misalnya. Termasuk kesejahteraan itu tentang sosial, tapi ada juga kesejahteraan pribadi. Makanya kalau di Islam itu kita boleh nggak kaya, boleh, tetapi juga pada saat bersamaan jangan lupa membantu yang lain, begitu. Nah ini kan prinsip-prinsip yang menurut saya prinsip jalan tengah inilah yang sumbernya tentu dari prinsip dasar yang namanya tauhid. Termasuk tadi saya katakan di Islam itu tidak bisa misalnya betul-betul pure kapitalis, ya, tidak bisa juga pure Marxis, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah prinsip logos. Prinsip logos ini merupakan prinsip lanjutan sebagai transformasi berpikir Islam dari mitos ke logos. Kalau Bapak Ibu ada yang membaca teori Kutowijoyo yang mengenai pengilmuan Islam, kira-kira beliau itu mau mengatakan hal yang sama lah. Islam itu mau tidak mau ya bertransformasi dari mitos ke logos. Sejak kapan? Sebenarnya sejak diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk ikra, membaca. Itu transformasi atau perubahan lah. Kalau mau lebih radikal lagi bukan hanya transformasi, tapi itu adalah revolusi. Dari cara berpikir mitos ke cara berpikir logos. Maka kalau logos sebagai basis dari apa yang disebut sebagai nalar publik misalnya, maka sebetulnya di Islam itu sudah punya fondasinya. Jadi sudah punya fondasi logos tadi. Jadi
tidak berangkat dari ruang kosong. Secara teologi sudah punya pendasarannya, yaitu logos. Selanjutnya yang ketiga, prinsip musyawarah, syuro. Ini juga menjadi prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Islam, sehingga seperti tadi juga yang Prof sampaikan bahwa dalam penentuan hukum pun tentu ada musyawarahnya, ada diskusinya. Termasuk kalau kita berdiskusi mengenai kemaslahatan umat atau umum, itu mau tidak mau memang harus selalu terbuka pintu diskusi, ya, pintu diskusi. Walaupun nanti saya akan tunjukkan dalam kehidupan kenyataannya, ternyata prinsip musyawarah ini pun di kalangan Islam sendiri masih menjadi catatan, masih di PR, karena itu tidak mudah. Terakhir, tadi juga disampaikan oleh Profesor bahwa di Islam juga punya prinsip yang lain, yaitu al-kulliyah al-khamsah. Ini yang menjadi prinsip dasar syariat Islam. Yang tadi Prof sampaikan, hifdzun nafs, ada hifdzul akal, ada hifdzul din, hifdzul nasli, dan juga hifdzul mal. Kira-kira gampangnya beginilah. Jadi model hukum apapun yang kita terapkan harus punya prinsip dasar ini. Ya, jadi jangan sampai misalnya atas nama pembuatan apa Bib tadi itu tambang kan Bib ya. Kemudian ada yang dilanggar misalnya dari sisi yang lain. Misalnya tambang ini, karena kadang-kadang tambang ini kan nggak memperhatikan kondisi lingkungannya. Banyak itu kasus di lapangan itu, mereka penambang-penambang ini termasuk yang membuat penambang-penambangan tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga banyak kejadian anak kecil itu yang kecelakaan karena ulah para penambang. Itu nggak 1-2. Bapak Ibu bisa nonton lah filmnya itu, gimana terjadi satu kecelakaan kepada anak-anak ya karena para penambang ini nggak mikirin ini, apalagi hifdzun nafs, jauh sekali gitu ya. Termasuk misalnya masalah agama, nah itu juga sama. Di kita juga masih masalah ya, karena di kita juga ketika bicara mengenai prinsip dasar tentang agama ya kadang-kadang kita terlalu inward looking melihatnya. Jadi kalau agama itu ya pokoknya ya Islam patokannya gitu. Kita lupa bahwa masing-masing juga punya hak untuk memilih dan menentukan keyakinannya sesuai dengan keimanannya masing-masing. Nah ini juga yang menjadi PR. Nah saya mau menyampaikan yang penting sebetulnya, kalau di Islam itu Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 model berpikir Islam yang ini perlu kita pahami dulu sebelum kita berbicara mengenai nalar publik sebetulnya. Karena kalau kita bicara nalar publik berangkatnya hanya dari Weltanschauung Barat, maka agak susah nyambunginnya begitu. Jadi nyambunginnya itu dari mana? Karena epistemologinya beda, ontologinya beda. Tetapi kalau kita dimulai dari prinsip tadi yang saya sampaikan, maka ketika bicara mengenai nalar publik itu kita bisa nyambung. Sebetulnya ini juga mirip dengan apa yang tadi di pesantren. Ini mau saya sampaikan sedikit. Pesantren setahu saya yang mengatasnamakan modern sekalipun sesungguhnya adalah tradisional. Selama otoritas kiai di atas segala-galanya. Makanya kan ada nama pondok pesantren modern. Namanya modern, sistem di atas segala-galanya, termasuk gontor, Pak. Tapi kalau kata Pak Kiai nggak mau saya, itu semua sistem itu kalah oleh Pak Kiai. Artinya apa? Pesantren yang modern sekalipun tidak modern, dia adalah tradisional. Gitu. Nah ini makanya kita harus paham bahwa di Islam ini memang ada 2 cara ini berpikir. Yang satu berpikirnya itu menggunakan model berpikir yang deduktif, yang satu lagi induktif. Jadi kalau deduktif itu kira-kira begini. Kita memahami konteks nalar publik itu bukan nalar publik dulu, tetapi justru turunan dari kita memahami dunia metafisik. Karena kalau di Islam itu Bapak Ibu yang namanya ilmu pengetahuan termasuk diskursus itu selalu rujukannya itu kayak metafisik dulu. Jadi bukan dibalik, bukan kita memahami metafisik, tapi karena kita memahami metafisik lah yang lainnya bisa dipahami. Jadi metafisik itu yang sumber utamanya. Baru turunan di bawahnya itu nanti macam-macam, itu ada logika, ada matematika, ada fisika, nanti sampai ke bawah ada etika, kemudian ada namanya politik, ekonomi dulu kemudian politik. Jadi turunan praktis tadi nggak bisa lepas dari yang metafisik. Itu kalau pendekatannya deduktif. Sehingga ketika bicara nalar publik itu nggak bisa dilepas dari sisi yang teosentrisnya ini gitu. Karena kalau dilepas dari titik teosentris,
nanti agak susah untuk melihat perjumpaan. Karena kalau kita bicara perjumpaan, bicara tentang universalitas atau menghubungkan yang berbeda, tentu harus ada common good-nya, harus ada sesuatu yang bersifat common. Dan common itu hanya mungkin kalau ada universal. Jadi bahasa gampangnya ini kalau menggunakan Nasr, tidak mungkin kita bisa paham yang partikular tanpa memahami yang universal. Tidak mungkin kita memahami nalar publik tanpa kita memahami juga tentang yang metafisiknya. Ya, ini mungkin kita bisa berbeda pendapat, tapi menurut saya kalau menggunakan pendekatannya yang deduktif, kira-kira ini yang terjadi dari Allah dulu, dari the truth baru turun ke bawah. Misal pembahasan mengenai kesejahteraan sosial. Karena kita ini kan ngomong kesejahteraan itu melulu bicaranya itu misalnya mengenai apa? Mungkin nanti Mas Ari bisa menambahkan itu. Atau masalah keamanan. Kan keamanan macam-macam levelnya. Kesejahteraan juga sama. Jadi bukan hanya material. Justru kalau semua ukurannya itu adalah material, lagi-lagi ya nggak nyambung juga dengan pendekatan yang deduktif tadi. Begitu. Tapi yang menarik bahwa di Islam juga ada upaya mendekati diskursus tadi itu tidak deduktif, tapi induktif perspektifnya. Dari manusia menuju the truth. Ya, jadi induktif. Saya kasih contoh di sini, Bapak Ibu. Contoh misalnya persoalan sakralisasi dengan sekularisasi. Kalau kita membaca Cak Nur, ini karena di Madinah nih bro. Cak Nur itu dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan sekularisasi. Tapi apakah kita memahami bahwa sekularisasi yang Cak Nur maksudkan itu sebetulnya satu upaya untuk apa istilahnya itu betul-betul sesuatu yang memang sekuler ya sekuler, jadi tidak perlu kita sakralkan. Dan pendekatan itu induktif, jadi bukan deduktif, induktif, pure induktif. Jadi dari manusia melakukan sekularisasi, maka nanti ada yang satu yang nggak bisa disekularkan, yaitu Allah itu sendiri yang sakral. Tapi kalau kita baca Sedusen Nasr, kebalikannya. Nasr itu bukan deduktif, bukan induktif tapi deduktif. Justru hanya karena ada yang sakral, maka dunia ini pun menjadi sakral. Bedanya apa? Sakralnya dunia itu bukan karena dirinya, tapi karena yang maha sakral. Jadi ada turunan, emanasi ya, Mas Arif ya. Masih ingat saya bersahabat Islam? Ada turunan. Jadi ada emanasi begitu. Nah ini kan dua pendekatan yang menurut saya kalau kita coba hubungkan ya dengan persoalan diskursus kesejahteraan dan sebagainya, rasanya kita perlu menimbang juga dua mode berpikir ini. Jadi kita jangan hanya logikanya itu jangan hanya menggunakan logika, mohon maaf saya agak konservatif mungkin, hanya logika barat misalnya, tetapi ya kita juga harus lihat dari sisi kalau dari paradigma Islam bagaimana ya masalah nalar publik ini. Nah ini juga menurut saya hal penting yang harus kita coba baca. Kemudian contoh lain misalnya tentang prinsip musyawarah. Ini harus saya agak tekankan karena di Islam itu di dalam melihat the truth, baik itu tadi yang deduktif maupun induktif, itu agak berbeda. Contoh, kalau menurut yang pendekatannya deduktif, kita paham sesuatu itu karena the truth yang memberikan kita paham. Jadi saya paham mengenai urusan publik, paham mengenai konsep-konsep, karena the truth yang memberi saya izin memahami itu semua. Mungkin agak susah menangkapnya, tetapi kalau pendekatannya yang induktif nggak begitu. Justru manusia itu punya semacam satu budi, satu akal budi yang mandiri. Ini pendekatan Immanuel Kant, Kantian banget gitu. Sehingga dengan kemandiriannya itu manusia bisa memahami hukum-hukum yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat pendekatannya Nasr itu nggak begitu. Gitu. Jadi itu izin Allah lah. Kenapa kita masih bisa saling percaya kan gitu kan? Karena izin yang di atas. Jadi tergantung pendekatan juga. Nah, tetapi meskipun di Islam punya prinsip-prinsip tadi, pada faktanya, pada kenyataannya masih banyak tantangan-tantangan, khususnya tantangan terkait kehidupan umat Islam saat ini. Dan ini memang diskusi kayak gini nggak bisa sekali,
Karena kita harus merumuskan satu model. Jadi kalau saya boleh rekomendasikan, nanti ke depan misalnya kita di PIC Pak Sugi mau nggak mau kajian mengenai nalar publik ini bagaimana kita tinjau dari Islam misalnya. Ya, itu bagaimana kita melihat itu misalnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara konteks saat ini misalnya, tantangannya banyak sekali. Jadi kalau tadi Pak Pipit bilang ini jangan hanya terjebak kepada abad pertengahan, saya sepakat Pak Pipit. Karena ketika bicara nalar publik, tentu kita harus bicara nalar saat ini. Konteks kekiniannya harus kita baca, harus kita pahami. Contoh misalnya pertama, di kita ini masih ada problem pelembagaan nilai-nilai Islam di hampir banyak lembaga Islam. Insya Allah bulan ini ya Pak Subi ya buku kita terbit ya. Jadi saya Pak Subi, penelitian lama Pak Subi sebetulnya. Saya Pak Subi dengan Pak Najamuddin, dulu kami pernah meneliti mengenai prinsip integritas dalam Islam. Studinya itu dua ormas, Muhammadiyah dan NU. Kami wawancara dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah mengenai bagaimana mereka menerapkan prinsip integritas di dalam NU dan Lajismu. Kayak begitu. Yang kami pakai itu memotret dengan 4 pendekatan: sidik, amanah, tablik, patonah. Diturunkan pakai teori macam-macam, kami wawancara, ada FGD-nya juga. Hasilnya adalah ya level-levelnya beda-beda lah kan. Karena kalau misalnya kayak di NU itu kalau orang menyumbang lebih senang tulisnya itu hamba Allah. Di NU itu begitu. Tapi kalau Muhammadiyah enggak, kalau nyumbang itu bukan hamba Allah, bro. Ditulis langsung namanya. Ya, jadi beda. Dan menurut saya ini juga masih menjadi banyak catatan lah kaitannya dengan pelembagaan nilai-nilai misalnya sidik, amanah, tablik, patomah dalam lembaga-lembaga Islam. Nah itu, jadi ini satu tantangan kita saat ini. Misalnya kaitan dengan nalar publik, apakah hal-hal seperti ini diangkat nggak sih? Misal tema kebersihan dalam Islam, etos kerja dalam Islam, saya kira itu jarang yang angkat. Saya kebetulan ikut jejaknya Kang Pipip. Di luar itu kadang-kadang diundang juga nih jadi penceramah kan. Makanya mohon maaf kalau kadang-kadang kelihatan kayak agak sedikit penceramah agama di masjid nih kaget sih suka undang nih. Karena dan saya ngangkat temanya tema-tema begini bro, tentang etika kerja dalam Islam, etos kerja dalam Islam. Itu jamaahnya makin lama alhamdulillah. Nama dompetnya kan. Nah biasanya jamaah nanya, Ustaz, kok baru sekarang saya lihat pengajian ngomongin etos kerja dalam Islam Ustaz? Biasanya kayak begitu, kajiannya fikih. Oh iya sih, betul sih. Artinya apa? Bahkan di masjid-masjid pun, setahu saya masih sangat minim kajian-kajian bicara mengenai ini tentang nilai-nilai Islam itu sendiri lah. Etos kerja keras, apa gitu, jarang. Jadi kalau kita bicara nalar publik Islam, maka nalar publiknya ya masih fikih dominan ya gitu. Jadi belum masuk ke ranah yang terkait dengan pelembagaan nilai-nilai tadi. Itu satu. Yang kedua, tantangan kita itu adalah globalisasi dulu, tapi sekarang itu ke digitalisasi. Ini juga tantangan umat Islam. Bapak Ibu bayangkan, dulu ketika beda pendapat itu mungkin ruangnya itu ada di kelas. Ya saya sama Al-Mukarram Bapak Ma'ruf ini juga sering beda pendapat ini, saya tahu. Tapi kita karena diikat dalam ruang terbatas, tidak menjadi konsumsi publik, betul ya saja? Nggak menjadi konsumsi publik. Tapi sekarang ini dengan adanya digitalisasi, perbedaan pendapat itu makin mengencang dan terpapar begitu saja ke hadapan kita pembaca yang barangkali kita nggak mengerti ilmu dasarnya. Nah itu tantangan lain itu. Tapi saya nggak tahu kalau kita nggak menyiapkan diri juga rasanya gap-gap itu akan makin muncul nanti. Jadi ketika ada beda pendapat masuk ke digital, nah itu akan mulai heboh itu, akan mulai ramai. Dan memang digitalisasi inilah yang menghasilkan apa yang disebut sebagai disrupsi. Jadi disrupsi itu bahasa mudahnya, ini lagi tenang nih, tahu-tahu ada kondisi yang nggak menentu aja, ada COVID, nah itu disrupsi itu. Jadi semua aturan, planning, organizing, actuating, controlling tiba-tiba berubah. Bisa jadi planning atau controlling, atau planning dulu, atau controlling, atau planning. Jadi semua ilmu itu berubah. Makanya sekarang siapapun bisa jadi apapun. Ya, Mas Aga ya. Makanya kadang-kadang saya diundang misalnya Kementerian Pertahanan, Mas Ma'ruf, bisa saya. Kenapa? Ada artificial intelligence.
Gampang saya pakai AI itu sekarang. Bahkan mahasiswa itu udah ada tuh mas, datang ke saya. Iya, ChatGPT datang ke saya berapa? Ini kok nggak ada footnote ya? Iya, jujur, kamu bikin dari mana? ChatGPT pak. Ya ChatGPT. Ini maksud saya nanti ke depan itu bisa muncul. Bahkan pernah ada kejadian Bapak Ibu di Amerika. Ini kisah nyata KBP. Sudah ada di satu jurnal, saya lupa namanya. Salah satu penulisnya ChatGPT. Jadi ada profesor, nama keduanya ChatGPT, dan itu dipublikasikan. Nah setelah itu ditarik lagi, karena muncul perdebatan hebat. Ini boleh nggak nih ChatGPT jadi nama penulis? Nah ini yang saya maksud, mau nggak mau kalau bicara nalar publik Islam, ini kita siap nggak nih menghadapi dunia semacam itu? Karena kalau kita nggak mempersiapkan diri, apalagi kita hanya sebatas bicara abad pertengahan tadi yang kami sampaikan, rasanya kita akan menjadi umat yang tertinggal lagi. Nah, yang ketiga, maka mau nggak mau, dan saya melihat ini belum kuat juga di masyarakat Islam mengembangkan apa yang disebut sebagai 4C. Jadi 4C itu critical thinking, creativity, communication, collaboration. Contoh critical thinking, ini di kita untungnya di Prodi Falsafah sudah ada ya Mas Ibu ya. Siapa dosennya Pak? Oh saya dosennya. Jadi ada mata kuliah kecakapan berpikir, itu baru lah di Falsafah. Tapi kalau di yang saya tahu di kampus-kampus internasional di mana-mana itu sudah ada tuh penghantar berpikir kritis. Tapi di Indonesia setahu saya tidak. Mungkin baru Pak Madinah Pak yang ada mata kuliah itu. Ada sih mata kuliah logika, tapi mata kuliah logika itu Aristotelian abad pertengahan juga, abad Yunani awal, sehingga tidak applicable. Padahal yang perlu diajarkan dengan critical thinking itu adalah mengajarkan mahasiswa supaya bisa mengklirkan masalah. Karena problem dari solusi adalah karena masalahnya nggak jelas. Orang datang ngasih solusi, masalahnya aja belum paham. Makanya solusinya jadi masalah baru kan gitu kan. Maka prinsip belajar critical thinking itu understanding the problem. Ada namanya clarity, conclusion, baru decision. Nah ini kan yang mau nggak mau ketika bicara nalar publik, ini clarity dulu nih. Kita ngomongin nalar publik misalnya yes, tapi yang mana dulu? Nah ini yang menurut saya clarity ini menjadi hal yang penting dalam melihat apapun. Apalagi sekarang ya bicara politik global, Wali KPP termasuk yang sangat kritis saya tahu. Bahkan beliau berkali-kali nulis di Kompas ya Kang ya, mengenai Palestina, apalagi itu kan PP banyak tuh. Menurut saya iya, karena bicara sekarang kalau yang kita contoh Amerika misalnya, kebijakan Amerika, waktu itu mungkin jadi ketawa-ketawa gitu. Mana ada negara yang ngomong humanisme, ada anak kecil dibom kok malah ngedukung. Kan ngehancurin nalar publik kita kan. Jadi kita mau ngikut yang mana gitu cara berpikirnya kan gitu kan. Nah ini satu. Yang kedua creativity. Jadi creativity ini adalah cara berpikir masyarakat yang society 5.0 yang mau nggak mau harus diinstal kepada generasi Islam juga. Karena tanpa kreativitas kita ketinggalan juga. Contoh, ini kita mengajar pakai slide. Kayak kita kan pakai slide ya, ngajar. Saya ngutip tokoh. Misal saya ngutip tokoh namanya Tom Nichols. Judul bukunya The Death of Expertise. Bicara tentang matinya para ahli di era sekarang kan. Nah mahasiswa gampang ngecek, ini Pak An ngomongnya bener nggak ya? Cek di Google. Tahu-tahu karyanya ternyata bukan karya Tom Nichols. Maka kita pun kalau bicara pun agak berat. Kenapa? Masa megang handphone, ngecek omongan kita gampang banget itu. Sehingga kita nggak punya otoritas akhirnya. Makanya di tengah-tengah era ini cuma satu solusinya, kreativitas. Nah ini juga mau nggak mau diinstal ini di dalam melihat kemaslahatan umat sekalipun. Yang ketiga komunikasi. Komunikasi ini bukan hanya masalah penguasaan bahasa, tetapi kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan mengkomunikasikan, termasuk mengkomunikasikan hal yang dia sepakati maupun sebaliknya. Nah ini juga menjadi hal yang tentunya PR ya. Apalagi kalau kita bicara narasi-narasi internasional, ini kan perlu kemampuan public communication yang bagus ini untuk menyampaikan gagasan. Yang terakhir kolaborasi. Ini mau nggak mau ini eranya kolaborasi. Kita nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa sekarang itu
karena saya adalah penemu misalnya teori elektromagnetik rendah gitu, saya hidup sendirian di lab udah nggak bisa. Karena sekarang itu juga harus ada kolaborasi, tidak bisa itu dipungkiri. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya kurikulum yang sungguh-sungguh tentang kolaborasi tadi? Gitu. Nah, ini menurut saya PR kita semua yang memang menjadi PR hingga saat ini. Itu terakhir dari saya. Ada buku bagus, nanti dicek juga nih nanti. Itu ditulis oleh Nicholas Carr, judulnya adalah The Shallow. Itu diterjemahkan Mizan kalau nggak salah. Jadi buku itu isinya mengenai mentalitas saat ini, bro. Katanya saat ini adalah era The Shallow. Jadi semuanya standar-standar aja. jadi susah. Jadi ahli banget itu susah. The Shallow. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa belajar apapun. Makanya nih Al-Mukarram Kang Dede nih, ya saya tunggu proposal nanti malam. Langsung ditagih di forum. Tapi kira-kira itu, ini eranya The Shallow, era dimana semuanya menjadi kata-kata aja, Pak. Jadi susah gitu untuk menjadi orang-orang seperti dulu yang khusus, yang dalam banget menjadi susah. Saya kira cukup itu saja untuk saya nggak tahu terlalu kemana-mana, tapi mudah-mudahan ini bisa menyuntik ya satu diskusi lah di tempat kita ini. Terima kasih, mohon maaf pada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.